Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah al-qail inna iddatash shuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap jamaah kajian setiap malam Rabu Masjid An-Nur, khusus di Wonosobo Ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Jalla Sya'nuh, sambil kita sedikit demi sedikit meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di malam hari ini walaupun hujan itu mengguyur kita, tadi juga sekitar rumah mati lampu. Tadi saya kajian di Birobo mati lampu. Ternyata sampai rumah juga mati lampu. Di sini mati lampu enggak? Siap-siap suatu saat mati lampu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari kami putar di antara manusia. Ada saat mati lampu, ada saat terang benderang. Alhamdulillah, walaupun banyak kendala lika-liku dalam kehidupan, Allah masih memberikan kita keistiqomahan. Saya selalu bilang, mengcopy paste dari kalimat Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Hijrah itu bukan melaksanakan perintah Allah. Kalau melaksanakan perintah Allah itu orang semua bisa, menyuruh amar ma'ruf semua bisa. Tapi ketika kita percaya, kita menggombal-gambilkan nahi mungkar, siap-siap berhadapan dengan orang-orang yang gak suka. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali bilang, hijrah sesungguhnya itu bukan sebatas melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi hijrah sesungguhnya adalah siapa yang berani untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sergap tidaknya kita ibadah, menjalankan ketaatan itu kapan? Ketika kita nggak punya dosa. Saya yakin kita adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ibu dengan saya, bapak dengan saya malam ini lebih mulia bapak ibu. Ibu nggak diundang, khusus ibu datang. Saya kalau nggak diundang khusus, saya nggak datang, ya. Artinya apa? Nggak mudah untuk melekin mata di jam 8-10 menit waktunya tidur kita, ya Bu. Waktunya kita melepaskan lelah kita bisa hadir ke sini. Ini bukan karena kita sehat, bukan karena kita nggak punya waktu sibuk. Mungkin ada orang yang lebih sehat daripada kita di sekitar masjid ini, tapi Allah nggak buat dia mampu untuk datang ke masjid. Ya, mungkin banyak di antara kita yang saat ini jauh lebih kosong waktunya daripada kita. Justru mereka nggak dipilih oleh Allah untuk duduk memenuhi ketaatan-ketaatan. Makanya Rasulullah SAW itu dalam surat Al-Insyirah itu Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak, wahai Muhammad, aku sudah buat dadamu itu bersih. Ya, karena semua ketaatan-ketaatan itu akan dilakukan ketika dada kita bersih. Tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada dosa. Karena yang menyebabkan kita malas untuk beribadah bukan karena kita nggak punya fasilitas, Bu. Zaman sekarang orang itu ngaji di mana-mana. Buktinya apa? Al-Muharram zaman sekarang ini semua berani untuk melaksanakan walimatul nikah, ya kan Bu? Walimatul khitan. Apalagi walimatul khitan di alun-alun itu masya Allah sekali. Artinya orang Islam itu di sekitar Wonosobo khususnya, mereka sudah nggak peduli lagi dengan bulan Syura itu bulan sial. Ya, mereka percaya bahwasanya bulan Syura itu, bulan Asyura itu adalah bulan yang Allah muliakan. Ngapain takut untuk nikahan? Ngapain takut untuk khitanan? Ini hari bergembira. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, minha arba'atul hurum. Allah membuat 12 bulan dalam setahun. Di
Di antara 12 bulan itu kata Allah, surah At-Taubah ayat 36, di antara 4 bulan, di antara 12 ada 4 bulan yang dikeramatkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Artinya apa? Syahrul Asam, bulan penuh dengan kesunyian. Kalau orang Hindu punya namanya hari raya Nyepi, kita umat Islam ada hari raya Nyepi. Kapan? Tanggal 10 Al-Muharram. Syahrul Asam. Sunyi dari apa? Sepi dari apa? Sepi dari melakukan kedustaan, sepi dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka kata Allah, kata Rasulullah SAW, siapa yang memperbanyak amalan-amalan soleh di 4 bulan yang Allah hormati, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Tetapi sebaliknya, ketika di 4 bulan ini, khususnya di bulan Al-Muharram, kita justru melaksanakan kedustaan, melaksanakan kemaksiatan, justru dosanya Allah lipat gandakan. Orang bisa hadir di majelis taklim, bisa sholat subuh bangun, bisa sholat qiyamul Ramadan, qiyamul lainnya, itu karena nggak ada beban dosa. Kita kalau nggak ada beban dosa, ngapa-ngapain itu enteng. Ke masjid Allah buat mudah, sedekah Allah buat enteng. Ke Mekah Madinah orang kok sibuk ngumpulin uang, kita diberangkatkan oleh Allah lewat orang lain. Hasatu, artinya apa? Jangan pernah berbuat dosa, karena yang menjadikan kita itu nggak mau melakukan ketaatan kepada Allah, banyaknya dosa-dosa kita di dalam kehidupan ini. Maka Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya Al-Muharram itu, hijrah itu bukan hanya sekedar yang muncul di permukaan. Kita kan selama ini trennya kita, kalau hijrah itu berarti ada jenggotnya, kalau hijrah itu berarti pakai cadar, kalau hijrah itu berarti pakai niko, kalau hijrah itu berarti cingkrang. Kalau nggak ini semuanya berarti nggak hijrah. Salah, ya kan? Berapa banyak orang yang sudah full sunnah tapi melakukan kedurhakaan kepada orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuk kita ke masjid. Suami istri ke masjid, anak-anak ke masjid. Tapi tahu kamu, mobil yang buat ngantar di masjid itu hasil dari harta riba. Banyak orang berbondong-bondong ke Mekah, ke Madinah, umrah, kemudian dia ke haji, labbaik Allahumma labbaik. Tapi justru uang hasil hajinya, uang yang digunakan dengan umrohnya dari hasil riba. Allah Rasul bilang, la salah baik, tidak ada kebaikan buat Anda semuanya. Gak bisa kita. Sulit untuk bisa meninggalkan yang haram-haram. Sholat. Gampang. Tapi kita, jangan main judi di rumah saya. Sulit. Jangankan kita menahi mungkar, ada tamu di rumah kita, waktunya sholat juga kita nggak bisa mengubris kemaksiatan yang ada. Pak, monggo jangan ngobrol, yuk kita dirikan jamaah di sini. Sulit kita semua. Kenapa kita nggak berani? Karena banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, maka di malam hari ini kita akan buka dengan pertanyaan, kenapa sih bulan Al-Muharram yang sekarang sudah jatuh di tanggal 19 Al-Muharram ini? Muharram, haram, ada Al-Muharram. Ya. Apa bedanya? Muharram itu perbuatan-perbuatan yang Allah larang, itu namanya Muharram. Makanya kalau kita nyebut bulan Muharram kurang tepat. Kata pakar bahasa Arab yang tepat itu apa? Bulan Al-Muharram. Kalau bulan Muharram berarti bulan yang di dalamnya banyak perbuatan maksiat. Padahal tidak. Kalau kita bilangnya bulan Al-Muharram, alif lam ditambah dengan Muharram, berarti waktu yang tepat kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Awal bulan kita penuh dengan ketaatan. Muharram perbuatan maksiat. Kalau kamu melakukan perbuatan maksiat, hukumnya apa? Haram. Maka di bulan Al-Muharram ini, yuk sedikit demi sedikit kita tinggalkan perkara-perkara yang haram. Siapa pencetus pertama kali bulan Al-Muharram? Apakah betul ada yang namanya doa awal tahun dan doa akhir tahun? Ya. Kita berawal dari seorang gubernur yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari.
Abu Musa al-Asy'ari ini seorang gubernur yang memimpin negeri Basrah, yaitu Irak. Negeri Irak. Dulu Irak itu provinsi, sekarang Irak itu negara. Dulu Palestina itu provinsi, sekarang Palestina itu adalah negara. 3/4 dunia di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab itu bisa merangkul ekspansi luar biasa kekuasaan Islam. Ya, akhirnya setiap provinsi Palestina, Mesir, Syria, kemudian apalagi Irak itu dikirim gubernur-gubernur. Sementara presidennya siapa? Umar bin Khattab. Di mana kantornya? Di Madinah. Ketika ada info-info penting kenegaraan, kalau sekarang kan gampang, ada teleconference, ada yang namanya telepon, ada yang namanya Instagram, yang dan lain sebagainya. Dulu itu nggak ada. Bayangkan Umar bin Khattab ketika mau menginfokan nanti misalkan 17 Agustus kita tolong kibarkan bendera misalkan, Umar bin Khattab nulis surat, kurirnya antarkan ke daerah Irak, antarkan ke daerah Palestina. Pakai apa Bu? Ada yang pakai kuda, ada yang pakai ada yang pakai onta. Kuda terbaik punyanya Abu Jahal. Itu perjalanan dari Mekah ke Palestina itu sekitar 2 bulan. Ngantar surat Mekah Madinah saja itu jaraknya 585 km kurang lebih. Jakarta Wonosobo 287, 2 kali lipat perjalanan Jakarta Wonosobo. Ditempuh pakai apa? Kuda. Itu surat harus dilaksanakan misalkan hari Ahad tanggal 17 Agustus. Dikirimnya di awal bulan Juli misalkan, nggak nyampe. Akhirnya bertumpuk-tumpuklah itu surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tapi sayangnya banyak surat-surat ketika dibuka ada bulannya, nggak ada tanggalnya. Bulan Sya'ban 10 surat. Ini mana ini yang harus dikerjakan dulu, nggak ada tanggalnya. Ketika dibuka semuanya bulan Safar awal. Dulu belum ada Al-Muharram, namanya Safar awal. Safar awal semuanya, nggak ada tanggalnya. Dalam hati dia bilang, innahu yatina falaisa lahu tarikh. Telah datang kepadaku kumpulan-kumpulan surat resmi dari negara, info ini semuanya, dan ini adalah program wajib dilaksanakan, tapi sayang nggak ada tanggalnya. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari mengirimkan surat kepada Presiden Umar bin Khattab untuk dimusyawarahkan penetapan tanggal Hijriah untuk Islam. Innahu yatina min amiril mu'minin risalatan fala nadri ayya na'mal. Telah datang kepada kami surat dari Presiden Umar bin Khattab dan kami nggak tahu dari mana kami memulai surat-surat ini. Laqad qara'tu risalatan mahallau Sya'ban. Aku telah membaca satu surat, itu ada nama bulannya bulan Sya'ban. Fala nadri, saya nggak tahu ahwal ladzi nahnu fi amil madhi. Saya nggak tahu ini bulan Sya'ban kapan, nggak ada tanggalnya, nggak ada tahunnya. Ini bulan Sya'ban kapan? Tolong dong Pak Presiden, musyawarahkan di kantor pusat di Madinah untuk penetapan Hijriyah awal tahun, penetapan tahun baru Islam. Akhirnya dikumpulkan sahabat-sahabat tokoh-tokoh saat itu. Ada Ali bin Abi Thalib, ada yang namanya Umar bin Khattab Presiden, ada Utsman bin Affan, ada Salman Al-Farisi, semuanya ngumpul. Saudara tahu saya kumpulkan hari ini, gak tahu Pak Presiden, bahwasannya Abu Musa al-Asy'ari salah satu gubernur, mewakili gubernur teman-temannya nyuruh kita untuk menetapkan tanggalan Islam agar mereka itu tidak bingung cara mengerjakan. Kalau ada tanggal kan, oh ini tanggal 2, sekarang ini tanggal 5, nggak pakai. Gimana? Apakah ada usul? Ada sahabatnya usul. Presiden, saya usul. Gimana kalau penetapan tanggal baru Islam itu sudahlah, kita nggak usah ribet, kita ngikut saja tahun yang sudah ada, orang-orang Romawi.
Maka 3/4 sahabat merah mukanya. Ngapain kita ngekor kepada non-Islam? Mereka sebaik-baik mereka endingnya neraka. Sesantun-santunnya orang non-Islam bukan. Walaupun dia baik, walaupun dia soleh, walaupun dia senyum sama kita, tetap endingnya neraka. Tapi sebobrok-bobroknya orang Islam bukan, sekorup-korupnya orang Islam, sebandel-bandelnya orang Islam, insya Allah endingnya surga. Ya, makanya surga itu tiketnya pertama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 90% sahabat bilang gak bisa. Kita paling anti untuk menyerupai orang-orang non-Islam, itu sahabat. Makanya kenapa di awal Rasul itu menggembor-gemborkan untuk puasa tanggal 10 Muharram, sahabat menolak. Ya Rasulullah, kenapa kita harus puasa seperti puasanya mereka? Innahu yu'adzimul yahud. Sesungguhnya tanggal 10 Muharram itu adalah hari raya buat mereka ya Rasulullah. Sementara engkau pernah bersabda kepada kami, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa tingkah laku kita, perilaku kita, tutur kata kita sama dengan tetangga sebelah yang bukan Islam, maka sesungguhnya kita sudah menyerupai mereka. Gak boleh. Orang Majusi itu kalau sembahyang mereka gak boleh pakai sendal, gak boleh pakai sepatu, harus dibuang alas kakinya. Tapi orang Islam boleh untuk menggunakan alas kaki. Kapan? Pada saat kita safar. Ya. Sepatu namanya mashkul kufain. Cara kita bersepatu pada saat kita sholat. Ketika sudah sampai nyuci kaki, maka yang dibasuh itu, ya, yang diusap itu bukan alas sepatunya, tapi atas sepatunya. Nggak nyambung dengan kok kaki kamu. Yang kentut pantatnya, kok yang dibasuh mukanya. Kan? Makanya nggak selamanya syariat Islam itu bisa dikotak-katik dengan otak kita yang kekecilan. Kalau suatu saat kita terbentur dengan kebingungan, ini gimana sih? Kok saya harus basuh muka saya, yang kentutkan pantat saya? Sudah, kerjakan dulu, nanti hikmah muncul. Kenapa? Setelah kita berhadas besar, kok harus mandi? Gak usah, kok gak berwudu, harus mandi. Lakuin dulu. Coba bedain. Habis melakukan hubungan suami istri, atau habis hadas besar, kita langsung wudu, kita sholat, dengan kita mandi dulu. Pasti kalau nggak mandi dulu rasanya itu kayaknya itu lemes, badan, belas, segala macam. Tapi kalau kita sudah mandi, wah, berarti ada tenaga, dokter langsung masuk, plus aja. Ada kesehatan di balik itu, tuh Islam. Kenapa sih air musyammas nggak boleh kita buat wudu? Air yang terjemur langsung dengan matahari itu panas, tanpa ditutup, tanpa terhalang. Kenapa nggak boleh buat wudu? Kok makruh? Udah, kalau agama mengajarkan jangan cari air yang nggak terjemur. Enggak lah, saya mau pakai lah. Ternyata dia pakai, berhari-hari dia pakai. Akhirnya lama-kelamaan iritasi kulit, masuk rumah sakit. Dokter menyimpulkan, kenapa kok nggak boleh kita wudu, berhadas kecil, atau mandi dengan air musyammas, hukumnya makruh? Ternyata kesehatan itu nggak boleh kayak begitu. Ya, Islam itu apa? Agama yang nggak melulu mengedepankan otak, tapi mengedepankan apa? Sami'na wa ata'na dulu, baru ada hikmah di balik itu. Dalam kitab Iqtida Siratal Mustaqim, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan, turunnya syariat Islam ke Seruni ini, turunnya syariat Islam ke Indonesia ini, turunnya syariat Islam ke bumi ini untuk menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya, untuk menyelisihi syariat-syariat sebelumnya. Dulu orang-orang non-Muslim, sebelum ada Rasulullah SAW, sebelum ada Islam, wanita itu gak hormat sama sekali. Wanita itu ya paling kerjaannya kasur, dapur, sumur.
Ya, itu wanita dulu tuh waktu belum ada Islam. Ya, jangan bicara orang-orang Arab, jangan bicara apa orang-orang Cina. Itu para sultan Jawa dulu seenaknya saja memperlakukan wanita. Selirnya 60, ya. Ada yang piaraannya 70. Bahkan dinasti Minggu itu pernah dia buat istana kamarnya 1000. Berarti istrinya 1000. Yang saya tanyakan, ini dinasti Ming kapan pakai celananya? Istrinya 1000 kok, ya kan? Islam datang, nggak boleh. Wanita itu mulia. Wanita itu mulia. Al-nisa'u imadul bilad. Bahkan ketika Rasulullah ditanya oleh seorang pemulia, Rasulullah, siapa sih manusia yang aku harus patuhi dan taati setelah Allah dan Rasulnya? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi ibumu? Baru ayahmu. Masya Allah. Jadi ibu 3, ayahnya 1. Ini jangan ngantuk nih. Jangan ngantuk, hati-hati. Nanti sampai rumah tuh Ustaz Muklis melegakan poligami, hati-hati jangan. Ini ketaatan. Ibunya 3, ayahnya 1. Itu wanita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tutup aurat kamu, ya, tutup aurat kamu. Dulu sebelum ada perintah untuk tutup aurat Al-Ahzab 59 itu, wanita-wanita itu menutup pakaian biasa. Dulu kan di zaman Rasulullah para sahabat itu WC itu nggak ada di dalam rumah. Mereka jijik WC dalam rumah. Makanya lihat mbak-mbak kita dulu, mbak-mbak dulu lah, nggak ada sejarahnya bikin WC di dalam rumah. Ya, jijik mereka. Di mana WC? Mungkin 2 meter ke sana, 3 meter ke sana. Sama dulu, nggak ada. Sampai di pedalaman Banten, Bu, ya, di suku Baduy itu yang sudah Islamnya sudah cakep di Banten. Itu kita kalau mau BAB di dalam rumah itu nggak boleh, di luar. Masa sih rumah saya nyimpen kotoran manusia? Itu mereka seperti itu. Nah, zaman Rasul kayak begitu tuh. Para sahabat, ya, istri-istri sahabat mereka kalau BAB ke semak-semak. Pulangnya diganggu oleh preman-preman Madinah. Akhirnya mereka ngadu ke suami-suami mereka diskusi ngadukan ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini istri-istri kami diganggu oleh bapak itu oleh bapak jawara Madinah. Ini gimana? Rasul terdiam. Gimana itu? Al-Ahzab 59. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Rasul, katakan kepada istri-istrimu. Sampai pentingnya hijab. Allah itu memerintahkan pertama kepada siapa? Istri-istri Rasulullah SAW. Yang kedua, putri Rasulullah SAW. Baru orang-orang yang beriman, mukminah. Hendaklah mereka yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka mengulurkan kain hijab sampai di bawah dada mereka. Untuk apa? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika anna yu'rafna. Yang pertama, agar mereka mudah dikenal. Oh, ini biarawati kayak begini. Oh, ini suster kayak begini. Oh, ini hijab muslimah kayak begini. Jalabibihinna itu, Bu, jilbab itu kalau diartikan di kamus Munjid itu persis seperti gaun pengantin yang berhijab, ulur ke bawah, enggak berbentuk, ya, enggak berbentuk. Karena beda antara nutup dengan bungkus, ya Bu ya. Ngebungkus dengan nutup. Kalau ngebungkus, kalau di Sunda ada namanya lepet, Bu, ya, lepet di Sunda. Itu tahu bentuk, ini namanya nutup. Tapi kalau ngebungkus, Masya Allah, donat yang setiap hari, donat keju coklat, harganya Rp500. Tapi ibu main ke Cihanjuang mana tuh? Tuh Manglong Sari, ya kan? Mas berapa? 8.500 satu. Nggak percaya lagi, main ke Antos, ada Jeko, Masya Allah, 15.000. Bedanya apa?
Wow, sama bolongnya tengah-tengah kok, ya kan? Bedanya apa? Oh beda Pak. Di sini dikemas luar biasa. Donat yang kaki 5 itu paling 500 perak. Berarti kemuliaan donat itu ada pada kemasan, ya kan? Maka jangan pernah kita merasa gembira ketika anak kita jago di catwalk. Itu setiap langkah anak kita itu Allah nyatet neraka jahanam buat suami istrinya itu. Hati-hati, ya kan? Nah, kamu gak usah memberikan apa-apa ke ayah, ke ibu kamu. Hadiah terbaik dari seorang putri kepada anak, kepada orang tuanya apa? Jaga aurat. Dari keadaan ayo arafna, agar kamu mudah dikenal. Ibu yang hari ini kajian, besok ketemu saya di jalan, salah satu ibu gak pakai jilbab negur saya, "Assalamualaikum Ustaz." Saya bingung. Ini assalamualaikum tapi gak pakai jilbab. Saya mau jawab khawatir noni, ya kan, non Islam. Saya mau jawab tapi gak pakai jilbab. Sementara yang dalam angkot semua pakai hijab dengan negur saya, di pojok gak pakai hijab negur saya. "Ustaz, saya cuma kajian seru di kota Ustaz, Masjid An-Nur." "Ibu, iya, kok gak pakai jilbab?" Ustaz, enak begini Ustaz, saya habis di blow up rambut saya." Masya Allah. Bedain Bu, ya kan? Datang syariat Islam untuk menyelisih mereka seperti itu. Makanya judul kajian kita apa? Serba serbi, bukan serba serbu, ya. Serba serbi. Al-Muharram kekinian. Dulu zaman Rasulullah nggak ada, kok sekarang ada sih? Contohnya apa? Anak yatim. Ini dari mana kisahnya Bu? Ya, saya ambil ini hadisnya mana ya? Ternyata saya dapatkan ini hadisnya dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ya, ini ada seorang perawinya, ini nggak mausuk meriwayatkan hadis, maka derajatnya palsu. Bukan lemah lagi palsu. Apa bunyinya? Man masaha yadahu ala ra'sil yatim yauma Asyura. Barang siapa yang di tanggal 10 Al-Muharram dia tangannya usap-usap kepala anak yatim. Rafa'ahullah, maka Allah angkat min sya'rihi, dari setiap helai rambut itu derajat. Jadi berlomba-lomba di kita. Saat tanggal 10 Al-Muharram ngapain? Ngejemput rambutnya anak yatim. Ya kan? Usap-usap supaya apa? Setiap tangan kita dapat 50 rambut, berarti 50 derajat. Itu kalau anak yatimnya kepalanya botak gimana? Ya kan? Atau yang putri pakai hijab gimana? Ternyata derajat hadisnya itu bukan hanya dhaif, tapi palsu. Siapa di antaranya? Habib bin Abi Habib. Terus, apakah nggak boleh kita masuk tim piatu? Boleh. Ini bulan lahir, cuman jangan dikhususkan. Kalau dikhususkan, khawatir kita nyelengin uang dari sekarang Al-Muharram, datang anak yatim ke rumah kita di bulan Ramadan atau di bulan Sya'ban atau di bulan Syawal atau di bulan Dzulqa'dah. Bu, mohon maaf, kenapa? Saya ini mau bayar SPP. Loh, kenapa belum bayar? Anak saya belum bayar 6 bulan bersamaan dengan meninggalnya bapaknya 6 bulan. Ya Allah Akbar. Bu, punten, saya memang alhamdulillah di daerah Seruni ini yang rajin nabung celengan anak yatim itu saya. Kalau nggak percaya nih saya ambil celengannya, ambil dari kawan. Tuh lihat, pegang-pegang, berat. Cuman punten, saya nggak ngasih sekarang, ngasihnya kapan? Nunggu 10 Al-Muharram. Tuh, akhirnya apa? Dikasih anak yatim. Belum masuk tanggal 10 Al-Muharram, datang malaikat Israel nyebut nyawa dia. Maka jadikan santunan anak yatim di tanggal 10 Al-Muharram ini sebagai pendidikan buat kita. Buat apa? Setelah Al-Muharram nanti bulan Safar ada anak yatim, donasikan lagi. Rabiul Awal, ayo jangan nunggu tanggal 10 Al-Muharram. Justru kalau dikhususkan nggak boleh. Tuh maksudnya. Kapan sih anak itu menjadi yatim? Yang pertama, kalau bapaknya meninggal. Kalau bapaknya cerai kan? Ya. Yang kedua, selama dia dalam penanggungan tanggung jawab ibunya, dia yatim. Ya. Kalau emaknya sudah menikah lagi, tetap wajib untuk
disodakokan, dia masih satu anak yatim. Karena bapak sambung itu tidak dibebani dengan anaknya. Dia mau ngasih silahkan, dia nggak mau ngasih pun nggak jadi beban, seperti itu. Tapi kalau ada seorang ibu yang suaminya meninggal, datang nih suami ingin menikahi, maka dapat pahala. Maka sampai dari itu dia sama saja menyantuni anak yatim. Tuh, kalau anak yatimnya sudah nikah gimana Ustaz? Status anak yatimnya sudah hilang. Tuh, gitu ya Bu ya. Untuk anak yatim. Ya, salah satu dari orang yang memang dielulukan oleh Rasulullah SAW itu ketika dia berani untuk ngayomi anak yatim. Waladin sholih yad'ulah. Kita pernah belajar hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari yang mengatakan bahwasannya ketika anak Adam itu meninggal terputus semua amalnya kecuali 3: sedekah jariyah, sedekah yang akan pahalanya mengalir sampai ke kuburnya, sampai dia sudah meninggal ngalir. Maka nanti ada orang-orang, kata Allah dalam surah Al-Munafiqun kalau nggak salah, mereka dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur. Mereka minta, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tolong tunda ajalku ya Allah sedetik saja, semenit saja. Mau ngapain kata Allah? Mau sholat? Enggak. Mau ke masjid? Enggak. Mau haji umrah? Enggak. Kenapa? Karena pahala sholat itu diberikan oleh Allah saat seseorang sholat. Pahala haji dan umrah diberikan oleh Allah saat dia haji dan umrah. Pahala ngaji Quran diberikan oleh Allah saat dia baca Quran. Dia udah gak baca Quran, pahalanya terhenti. Tapi pahala mengeluarkan uang, memudahkan orang, mendonasikan masjid nolong memudahkan orang, itu pahalanya tidak akan berhenti. Anda hidup ngalir, pahala sedekah jariyah. Anda meninggal, pahalanya ngalir. Ya kan? Maka Rasulullah SAW di hadis terakhir ini bilang, waladin sholih yad'ulah, atau anak yang soleh yang bisa mendoakan orang tuanya. Siapa anak yang soleh ini? Rasul memakai redaksi waladin, artinya bisa anak kandung, bisa anak sambung, bisa anak adopsi atau anak tiri, bisa. Karena Rasul nggak pakai kata-kata ibnun atau bintun. Kalau ibnun atau bintun artinya anak tabani, hasil kandung. Tapi kalau waladin bisa anak kandung, bisa anak adopsi, bisa anak didik. Masya Allah Akbar. Seorang guru yang pada Allah dia sudah menikah puluhan tahun gak punya anak, kelak dia akan didoakan oleh waladin sholih. Siapa mereka? Anak-anak didiknya. Masuk ke alam kuburnya, itu sedekah jariyah. Kan luar biasa. Maka ini caranya kita. Makanya kalau kita sedekah sama orang itu, sedekahnya karena kasih, jangan karena kasihan. Kalau kita ngasih orang, memudahkan orang karena kasih, suatu hari dia ngecewain kita, itu urusan kamu dengan Allah. Ya, tapi kalau kita baik sama orang karena kasihan, suatu saat yang baik itu lebih tinggi derajat hidup dari kita, dia nggak kenal kita kecewa. Ustaz tahu nggak Ustaz? Itu saudara saya, itu adik saya Ustaz, yang toko emasnya bererok di Wonosobo. Tahu nggak kayak begini nggak Wono? Padahal itu dulu pendidikannya saya biayai Ustaz, sampai di S1, S2, S3, S0 Ustaz, sampai dia punya toko itu. Ibu kenapa seperti itu? Karena ibu itu membiayai adik ibu itu karena kasihan, bukan karena kasih. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yang pertama apa? Gak boleh pelit, jangan pelit. Ya, orang bertakwa itu menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik ketika lapang maupun ketika sempit. Ya, jangan pelit. Perkara dia, saya sudah ngasih orang itu Ustaz air susu, tapi dia mengembalikan ke saya air comberan. Berarti kita dengan kasihanmu. Sudah, yang penting saya memudahkan Anda. Itu bukan karena saya kasihan sama Anda, tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah
mau Anda ingat saya, mau Anda jadi mencibir saya, mau Anda memfitnah saya, terserah. Anda memberikan air comberan ke saya, hakikatnya suatu saat Allah akan merubah air comberan ini menjadi air susu min haitsu la yahtasib, dari tempat yang gak pernah disangka-sangka. Tiba-tiba saja anak kita, Masya Allah, ini baru 1 hari dibawa sama suami kemana, ke Papua. Ini perumahan di sini, ya Allah, semuanya baik sama saya, nganggap saya anak, Ibu bilang dalam hati, ya Allah, mungkin saya dulu sama suami sering baik sama orang. Makanya kalau kita sudah memudahkan orang, jangan terburu-buru agar itu dibalas. Jangan. Betapa banyak ibu-ibu yang soleh, suaminya soleh, anaknya kecipratan balasan solehnya, ditolong sama orang. Sunnatullah itu berlaku. Hukum karma di dunia ini pun Masya Allah. Allah bilang, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Wahai jemaah kajian setiap malam Rabu Masjid Seruni Anur Seruni Kota ini, kamu jangan khawatir. Sekecil apapun kebaikan yang kamu berikan kepada seseorang, walaupun gak ada yang tahu, walaupun gak ada update status, walaupun kamu gak selfie-an, Allah Maha tahu. Jangan khawatir, Bu Ustaz, saya sudah berikan ke Masjid Anur ini Ustaz 10, tapi kenapa Allah memberikan saya 3 Ustaz? Kenapa gak 10? Mana Allah? Kata Allah, tenang, yang 7 aku berikan lewat apa? Mama nanti tahun depan gak usah ngirim biaya semester buat saya. Kenapa nak? Saya dapat beasiswa mak. Saya sudah diangkat asdos di UGM mak. Pasti Allahu Akbar. 7-nya Allah bilang kayak. Jangan pernah kita mengukur menuntut pasif aktif Pak. Keuntungannya gimana saya rugi sudah memberikan kepada kajian ini 10. Kenapa Allah masih memberikan saya 3? Kenapa nggak berlipat-lipat? Tenang kata Allah. 7-nya aku berikan lewat apa? Bu, Ibu besok Agustus tanggal 1 sampai tanggal 10 mana yang Jember kosong? Kenapa sih? Insya Allah saya kosong. Nemenin saya Bu, ngapain? Umroh 1 bulan gratis, tis. Banyak cara buat Allah Bu. Jangan pernah kita jenuh menjadi orang baik. Ini momen Al-Muharram nih. Ini sudah beredar proposal kemana-mana. Yuk kita mau ngadain santunan ayatin. Yuk. Bismillah. Ustaz Muklis bilang ini pendidikan pertama saya. Bismillah, saya nyumbang ya. Nanti kapan lagi butuh lagi. Allah bakal tolong. Atau sebaliknya, Masjid Anur memberikan kepada Anda 10, tapi Anda berikan ke Masjid Anur 3. Lembaga memberikan kepada Anda 20, tapi Anda yang memberikan ke lembaga ini cuma 5. Allah akan kejar kekurangannya. Lewat apa? Investasi bodoh. Dagang gak pernah laku. Modalnya habis, sertifikat habis. Anak tiba-tiba kecekal polisi. Ngapain? Ternyata megang pil. Padahal pilnya pil KB. Masya Allah. Ya kan? Daftar haji, daftar umroh. Ya Allah Ustaz, kenapa? Saya nggak jadi haji, saya nggak jadi umroh. Kenapa Bu? Bironya ternyata bodoh Ustaz. Astagfirullah, ini kenapa mungkin itu kata Ustaz Muklis. Saya kok kerja dapat 10, padahal saya berikan 3. Apa itu 3? Datang saya telat. Ya, kerjanya asal-asalan. Pulangnya seenaknya dewe. Kamu nanti dipecat sama bos kamu. Ustaz, tak mungkin dipecat. Loh kenapa? Bos saya itu kan pamannya saya. Allah gak akan tinggal diam. Sudah, doakan saja. Orang seperti itu, doakan kita juga. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu Masya Allah sudah jauhi sifat pelit. Apa yang bisa kita tolong kita. Gak usah hitung-hitungan. Allah itu ahli hisab, bukan ahli hisab ya. Perhitung-hitungnya maha akurat Allah itu. La tabdila
Yusuf 64 kalau nggak salah itu. Kejadian di muka bumi ini sudah ketetapan Allah yang tidak akan pernah berubah-ubah. Anda berbuat baik, Allah akan berikan kebaikan buat Anda. Anda berbuat jahat, Allah akan kirim Anda untuk menjadi orang yang jahat. Ketika Anda lapar, makan sunatullahnya. Ketika Anda mau dapat uang, kerja sunatullah. Ini tradisi yang nggak akan pernah berubah-ubah. Maka hukum keseimbangan itu dalam dalam dunia ini selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kenapa ya? Kan suami sudah kerja, kemudian istri buka toko di pasar, kok hidup saya begini-begini saja? Lah, gampang jawabannya. Kenapa? Anda itu nggak ngikutin filosofi terima kasih. Sudah terima. Kasihnya kapan? Sudah terima kasih. Anda nggak dapat uang dari Allah, terima kasih 2,5%. Kepada siapa? Anda punya kerabat yang membutuhkan, kasih. Sebelum orang lain, lihat kakak kandung kita, adik kandung kita, dia membutuhkan apa nih? Mas, sekarang anak kamu yang sekolah berapa orang? 3 mas. Dari mana itu? SD, SMP, atau SMA? Enggak mas, SMP, SMA, sama kuliah. Kira-kira kan dibutuhkan apa? Alat-alat tulis mas. Ya sudah, saya cuma nyumbang 1 anak aja ya. Uang saya begini. Masya Allah. Hari ini betul-betul berbondong-bondong, banyak orang membutuhkan peralatan sekolah. Terima kasih. Orang miskin tetap miskin, kenapa? Karena dia nggak ikutin ekosistem terima kasih. Filosofi terima kasih itu ya Allahu Akbar. Itu betul-betul memberikan dahsyat sama kita, dahsyat luar biasa. Kemudian orang takwa yang kedua, apa ciri-cirinya? Itu dia mampu menahan amarah. Dia nggak pelit, begitu nahan amarah. Ustaz, saya itu kasihan sama orang itu, kenapa sih? Dia itu pernah ngomongin saya, Ustaz. Dia 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Ini lebih dari Bang Koyim. 3 kali lebaran, 3 kali puasa, nggak datang ke rumah saya, nggak minta maaf. Maka kita paham, oh ya Allah, dia mungkin nggak berani ketemu saya. Kasihan ya, kalau saya diemin, dia akan membunuh perusahaannya. Bismillah lah, kita yang langsung nemenin untuk orang. Bu, gimana kabar? Udah bu, sudah saya maafkan kok. Dibalik itu. Maka yang ketiga, orang yang bisa melaksanakan takwa itu apa? Yang mampu memaafkan orang lain. Maafin itu orang lain, kita maafin dulu. Sadis apapun orang sama kita pernah difitnah, kita pernah dibully, kita pernah dihinakan, keluarga kita segala macam, nggak akan, demi Allah nggak akan kita lupakan. Ini sudah sunnatullah Allah. Semua terekam dalam ingatan kita. Maka ketika muncul wal afina anin nas, maafkan itu bukan melupakan, tapi maafkan itu apa? Mengingat tanpa emosi, mengingat tanpa suuzon, mengingat dengan husnuzon. Saya ingat kok kamu pernah zalimin saya, tapi sudahlah, bismillah. Ya sudah itu terjadi karena Allah. Nggak mungkin Allah menguji saya kayak begitu. Kalau Allah nggak menguji saya begitu, saya nggak akan pernah seperti ini. Dulu saya nggak apa-apa, sekarang saya apa-apa. Dulu saya nggak punya apa-apa, sekarang saya punya apa-apa. Berkat apa? Berkat kamu fitnah saya, berkat kamu zalimin saya. Disupport sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak jalan menuju Roma. Ya, makanya kalau kita diberikan oleh Allah ujian-ujian semuanya, yuk sama-sama berusaha. Lapangkan dadaku ya Allah, agar saya bisa menerima semuanya. Masya Allah, udah, gak usah mikirin yang sudah terjadi. Islam itu melarang kita untuk membuat pikiran kita longgar agar kita memenuhi ruangan yang seharusnya gak kita pikirin. Jangan pernah mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Kita gak bisa memprediksi kita pas di jembatan ini bisa sampai ke tempat atau jatuh di jembatan. Nggak bisa kita tahu sebelum kita naik ke jembatan, Bu. Nggak bisa kita tahu. Allah tuh sudah memberikan jaminan kehidupan kita di dunia. Allah sudah jamin anak-anak kita.
Allah sudah jamin suami kita, Allah sudah jamin istri kita. Gak usah dipikirin, terlalu dipikirin, nanti sutris. Nah, kamu itu sekolah cuma SMA, itu tetangga kita kan S1. Belum tentu rezekinya itu sama. Yang penting husnuzon saja. Punten berapa banyak anak-anak S1 tapi nganggur. Nggak sedikit loh lulusan SMA. Tahan banting. Yang penting keriduan orang tuanya. Anak kita itu bisa sukses bukan karena kecerdasannya, bukan karena nilainya bagus, tapi karena apa? Orang tuanya itu ridho. Nah, kamu ridho ya kalau ibu nggak sekolah S1, nggak apa-apa mah. Saya mau bantu mama kok. Ya Allah, Allah angkat derajatnya anak kita. Yang penting kita ikhlas sama Allah. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu yang menghentikan kita iri sama orang lain. Karena berharap kepada makhluk, hakikatnya adalah putus asa yang direncanakan. Ketika kita berharap kepada bapak kita, berharap kepada tetangga kita, itu merupakan patah hati yang berencana. Maka jangan pernah berharap kepada siapapun. Pondasi kita apa? Ihsan, antakbudallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah, engkau berbuat baik seolah-olah engkau melihat Allah. Tetapi ketika engkau berbuat baik, ternyata engkau nggak melihat Allah, maka tanamkan dalam hatimu, Allah sedang melihat kamu. Allah nggak akan berikanmu. Orang yang sholat, orang yang nggak pernah sholat saja Allah berikan rezekimu. Kita orang yang sholat masa takut tidak dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ya. Akhirnya para sahabat itu mereka mau puasa tanggal 10 Al-Muharram dengan syarat diselisihi dengan puasanya mereka. Kata Rasulullah, fa idza kana al-amru muqbil. Kalau seandainya tahun depan aku dipertemukan oleh Allah dengan bulan Al-Muharram, maka aku akan mendahului puasa Al-Muharram dengan tanggal 9. Sahabat langsung, oh iya siap Rasulullah. Usul yang pertama ditolak. Usul yang kedua, gimana kalau tahun baru Hijriah ini kita tentukan berdasarkan kelahiran Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib. Enggak. Sampai detik ini tidak ada seorang ulama pun yang tahu persis kapan Rasulullah itu lahir. Di beberapa kitab ada yang membaca tanggal 10 Rabiul Awal. Ada yang bilang tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang bilang 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal itu masih belum akurat. Ya, kalau meninggalnya 12 Rabiul Awal, lahirnya bukan 12 Rabiul Awal, masih ikhtilaf. Yang ketiga, yuk kita penentuan hijrah ini dengan apa? Hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka awal hijriah itu Rasul saat itu nggak ada. Makanya ketika ibu menanyakan, Ustaz, apa sih yang dibaca Rasul ketika awal tahun, ketika akhir tahun? Rasul kan nggak ada. Yang ada cuma Syekh Umar bin Khattab. Maka doa-doa yang berseliweran itu setiap tahunnya itu hampir dipastikan bukan dari Rasulullah, mungkin dari para ulama. Makanya banyak lah. Ya, saya kalau ngomong tentang Al-Muharram di sini itu hati-hati luar biasa. Saya sedih banget ini Sony. Ya kan? Di Al-Muharram ini, Masya Allah, yang kemarin berseliweran apa? Yang upload itu Ustaz dari TikTok. Apa kata beliau? Barang siapa seorang suami yang memberikan perhiasan kepada istrinya di bulan Al-Muharram, maka Allah akan jembatkan rezekinya. Ini hadisnya apa? Ibu dengar? Barang siapa yang menambah uang belanja istri di tanggal 10 Al-Muharram, suaminya longgar rezekinya. Wah, ini memberikan semangat ke saya untuk lebih nuntut ilmu ini. Saya cari. Apa hadis yang mereka keluarkan? Ini hadisnya. Man wassa'a nafsahu wa ahlahu fi yawmil 'ashir min al-Muharram wassa'allahu fi kulli sanatihi. Barang siapa yang memberikan kelonggaran kepada dirinya dan keluarganya di tanggal 10 Al-Muharram, maka Allah memberikan kelonggaran buat dirinya sampai sepanjang tahun.
Asal hadisnya itu kelonggaran, bukan perhiasan emas, bukan uang belanja, tapi apa? Kelonggaran. Ternyata ini hadisnya itu lemah. Saya nggak bilang palsu, lemah. Dan ini dikeluarkan oleh orang-orang Khawarij. Siapa orang Khawarij itu? Orang yang dulu kepengen Ali bin Abi Thalib itu jadi khalifah setelah Rasulullah. Ini Syiah. Karena ternyata gagal, yang jadi khalifah itu siapa? Yang jadi khalifah Abu Bakar Siddiq. Akhirnya mereka keluar dari Syiah, namanya Khawarij. Kalau orang-orang Syiah itu di tanggal 10 Al-Muharram mereka anti mengadakan pesta pora gembira. Karena apa? Karena mereka berduka atas kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib yang meninggal di perang Karbala. Sebaliknya orang-orang Khawarij itu senang dengan kematian Husain. Akhirnya mereka kebalikannya membuat perayaan pesta pora. Maka ini pentingnya ngaji. Ramadan Al-Muharram ini tingkatan ibadah sama Allah. Tapi ibadah yang gimana Ustaz? Ketaatan yang gimana Ustaz? Puasa Ustaz? Boleh puasa. Boleh gak sebulan? Ya jangan. Wah, Rasulullah saja puasanya itu tanggal 10 dan diselisihnya tanggal 9. Tapi kalau Allah, Rasulullah tidak memenangi bulan Al-Muharram, cuma mau janji saja. Maka para ulama itu membagi dalam kitab Al-Mughni itu membagi. Ibnu Taimiyah bilang tingkatan orang yang sempurna puasa Al-Muharram, pertama yang puasa 9, 10, 11. Tingkatan yang kedua 9, 10. Tingkatan yang ketiga cuma 10. Boleh gak kita mau tanggal 10 saja? Bin Bas Utsaimin bilang, Bin Bas Utsaimin itu adalah ulama tarjih di Mekah Madinah. Beliau bilang boleh, tidak ada larangan. Cuman alangkah baiknya Anda menyelisihi puasanya mereka. Ini yang saya judulkan serba-serbi Al-Muharram, kekinian. Kenapa kekinian? Karena ini semua tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 9 kurang 1 menit Bu. Saya lebih enak ngaji itu yang gini-gini saja, gak usah lama ya kan Bu. Yang penting kita amalkan, kita pahami dan niat untuk mengamalkan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Wallahu ya'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.